Woi, tungguin kameranya kamu nyala, woi. Woi. Stop, tim. Kenapa? Kenapa kau memanggil saya? Kenapa? Saya yakin kau mengetahui apa yang telah terjadi. Mengetahui apa? Ada kepentingan apa? Kenapa saya lihat kau begitu ketakutan? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Saya. Itu bekas-bekas itu apa yang telah terjadi? Inilah yang membuat saya takut. Itulah yang membuat saya takut. Apa kau bisa menjelaskan apa yang telah terjadi di sini? Menjelaskan pertarungan yang ada di sini, Cat. Ya, Memangnya ada urusan apa kamu dengan kakek yang mati tadi? Oh, berarti benar Fik ini mati. ya urusan saya ada kepentingan dengan kakek itu. Siapa namamu? Sengoro. Saya bilang kenal. Saya memerlukan informasi itu sangat penting menurut saya. Ada hubungan apa? Apa kau bisa membantu saya menjelaskan kejadian yang telah terjadi di sini dengan kakek? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Saya. Itu bekas-bekas itu apa yang telah terjadi? Inilah yang membuat saya takut. Itulah yang membuat saya takut. Apa kau bisa menjelaskan apa yang telah terjadi di sini? Menjelaskan pertarungan yang ada di sini, Cat. Ya, Memangnya ada urusan apa kamu dengan kakek yang mati tadi? Oh, berarti benar Fik ini mati. ya urusan saya ada kepentingan dengan kakek itu. Siapa namamu? Sengoro. Saya bilang kenal. Saya memerlukan informasi itu sangat penting menurut saya. Ada hubungan apa? Apa kau bisa membantu saya menjelaskan kejadian yang telah terjadi di sini dengan kakek itu? Saya Karena masih. saya menganggap kakek itu seperti kakek saya sendiri. Jadi informasi itu penting. Kakek kamu. Ya, saya menganggapnya seperti kakek itu sendiri. Dia makhluk yang baik. Kau jangan bersedih jika kau kehilangan kakekmu. Baiklah, baiklah. Saya akan menceritakan semuanya. Apa bisa? Ini dengerin dulu loh. Bukan. Kejadiannya sangat mengerikan. Kejadiannya sangat mengerikan. Begitu sangat mengerikan. Seperti apa mengerikannya loh? Kakak itu bertarung 1 melawan 2. Loh, 2. Bukannya yang 1 lawan 1 kali. Tidak, 1 melawan 2. Dua-duanya lawan. Dua-duanya menyerang kakek itu. Sanjali sama itu kan? Oh, Apa kau bisa menjelaskan wujud dari makhluk dua yang menyerang kakek itu? Kelihatannya dia berpakaian rapi, layaknya dari kerajaan.
Terus apa lagi yang kau bisa lihat dari dua makhluk yang nyerang kakek itu? Yang saya lihat, dia memiliki ciri khas. Kalung yang satu berwarna emas, dan yang satu lagi berwarna merah. Kekuatannya sangat luar biasa. Mas, kita dibohongin lagi. Kekuatannya sangat luar biasa. Kejadian seperti apa? Apa kau bisa jelaskan? Baiklah, bolehkah saya meminjam? Lu pakai aja, pakai. Manusia Kau sebagai kakek, dan saya berdua sebagai makhluk yang menyerang kakek itu. Saya sebagai kamu nih di sini. Dia menyerangnya. Dia menyerang terus. Menyerang terus. Dan menyerang terus. Itu yang satunya lagi ngapain? Sama. Dia juga menyerang terus. Menyerang terus. Saya. Mas, ini saya mah gak tangan loh. Saya yang ada di sini. Saya merasa ketakutan. Dan saya merasakan energi yang sangat besar. Luar biasa. Kamu takut gara-gara apa? Energinya itu sangat luar biasa. Bahkan untuk mendekatnya, saya itu tidak bisa. Tangan. Ini badangnya. Terus sampai kau menyaksikan kakek itu lebur. Bukan hanya seperti itu. Seperti apa leburnya? Kemari. Ini siapa? Ini kakeknya. Ah. Saya dan dia Saya kan sudah sebagai kamu, Bang. dua sosok yang menyerangnya. Saya sebagai itu nggak apa-apa. Kamu yang menyerangnya, Ya, bukan dia. saya aja. Menyerang. Dia terpental jauh. Loh, saya cuma meragain loh, Bah. Kakek Dia itu namanya seranganku. hanya bisa bertahan. Kakek itu tidak menyerangnya. Tidak menyerang sama sekali. Berapa kali nyerang itu? Pertarungan itu sangat lama. Dan kakek itu hanya bisa bertahan. Bertahan dan bertahan. Tapi ini dua-duanya nyerang dengan kekuatan yang sama. Menyerangnya. Menyerang terus. Menyerang terus. Menyerang terus. Menyerang terus. Menyerang terus menerus. Sampai kelempar ke atas. Kelempar ke samping. Kelempar kemana-mana. Itu ya. Sampai kelempar ke atas. Benar. Yang paling sering nyerang yang kalungnya emas apa merah? Dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya menyerang dengan brutalnya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya merasa kasihan pada kakek itu. Kakek itu merasa menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Sakit, Bah. Tapi cuman bertahan doang ini. Setelah dia kesakitan terus apa lagi? Sakit banget itu. Yang terakhirnya, saya kira dua sosok itu melakukan serangan yang sangat luar biasa. Sampai saya terpental. Loh, itu nyerang kamu maksudnya? Nyerang kakek itu. Loh, dia terpental kamu? Saya ikut terpental karena energi yang sangat luar biasa. Oh, ya. Menyerang! Menyerangnya seperti itu. Saya Kasian banget loh. Bangun. Pundi apa itu? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Cukup. Ya, terima kasih banyak. Mas. Mas semua. Ya. Saya mau nanyakan lagi. Yang saya ingat, sebelum kakek itu mati, kakek itu tidak sedikit pun melakukan perlawanan. Kakek itu hanya bisa berbicara. Apa?
kelemahanmu sudah tertulis jelas di kitab Kebat Bluwing. Terus apa lagi yang dia ucapkan? Dan kakak itu berkata, kekuatanmu tidaklah setinggi pohon pinang, dan kejayaanmu tidaklah sepanjang leher angsa. Setelah itu, dua makhluk itu langsung menghabisinya dan pergi terbang. Saya berusaha menghampirinya. Cara menghabisinya gimana? Enggak maksudnya kejam apa enggak maksudnya? Apa tadi? Panjang apa? Yang saya ingat, Leher angsa. mari kita habisi kakek tua ini yang sudah tidak berdaya. Ya! Merakain lah. Itu dua-duanya kayak gitu. Dua-duanya. Bukannya yang satu cuma ngeliat doang ya? Fake ya, fake lah. Perbuatan si masih Bandoro Berarti Wasis tuh benar-benar ikut campur dalam hal ini ya? Makanya saya dari cuma bilang diiyakan saja. Ya tahu lah ujungnya paling seperti ini. Mas Sengoro. Terima kasih ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya melihatnya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Doakan saja yang terbaik untuk kakek itu. Ya. Baiklah. Tapi tadi terbangannya melipik ya. melipik ya. Cuma merakain kan. Terima kasih banyak. Apakah sudah cukup yang saya jelaskan? Oh ini sudah sangat cukup. Dia terakhir mengucapkan kelemahanmu hanya di kitab Kebat Kebat Bluwing Bluwing. Kekuatanmu tidak tidak setinggi pohon pinang, dan kejayaanmu tidaklah sepanjang leher angsa. Berarti dua ini Itulah kan. yang selalu dikatakan oleh kakek. Dua paribasan yang Terima kasih Sengoro. Ya, mau minum dulu enggak? Capek enggak? saya masih. Makasih, Pok. Tuh kulkasnya tuh kulkasnya. Bagaimana menghilangkan rasa ini? Iya boleh kasih. Kasih tabakan itu biar udah ngejelasin. Kamu bisa loh. Yang seger, biar fresh. Campur kan apa, Pok? Tansu Pok. Tansu apa itu? Ketan susu. Sasuke. Jasuke. Jagung susu kedelai ya. Kalau Sasuke? Sasuke itu musuh temennya Naruto lah. Saya kasih air doa. Mudah-mudahan dengan air ini kau bisa tenang. Silakan. Jangan sampai Pak gelas pemok belah. Apakah ini bisa menyembuhkan ketakutan saya? Setidaknya kamu setidaknya tenang. hatimu lebih tenang. Bo jangan pakai mangkok, Bo. Benarkah? Emang kamu diam. Tadi sempat kaget. Kirain itu nyerang. Terima kasih Itu banyak. katanya mental malah kekir. Iya. Cuma merakain kan. Emang kayak ketakutan banget sih. Mas, Apa, Pak? Itu dulu tenangin dulu dikit tuh. Tenang. Mas. cukup di sana. Bilo. Assalamualaikum Bilo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa yang Kisanak cari lagi? Saya pikir apa yang diceritakan oleh Sengoro sudahlah sangat jelas Kisanak. Saya hanya ingin mencari informasi tentang keberadaan kitab. Percuma Kisanak. Jika Kisanak hanya berpatokan terhadap namanya, bisa saja kitab di tempat ini dinamakan kitab Kebat Bluwing. Akan tetapi di tempat yang lain bisa saja berubah namanya Kisanak. Janganlah berpatokan terhadap itu. Akan tetapi
Setelah Ki Sampar Benowo mengatakan nama kitab itu, diperjelas lagi dengan sebuah sandi di sana. Itu jika Kisana memperhatikan. Sandi. Sebuah isyarat. Saya pikir Ki Sampar Benowo tidak akan mengatakan hal yang serumit itu hanya untuk menunjukkan rasa belas kasihnya saja. Dia mengucapkan hanya 2 kalimat. Kau sudah mendengarnya sendiri. Tentu saya mendengarnya. Yang dia ucapkan, kekuatanmu tidak lebih tinggi dari pohon pinang, dan masa kejayaanmu tidak lebih panjang dari leher angsa. Ya. Ada makna di balik itu yang saya telah di sana. Dia berusaha menyampaikan kabar ataupun informasi kepada makhluk di sekitar kejadian ini. Mungkin ini adalah usaha terakhirnya untuk menyampaikan kebaikannya. Karena maksud di dalam kata-kata itu adalah sebuah angka di sana. Angka. Itu jika saya perhatikan adalah menunjukkan sebuah angka. Dia mengatakan pohon pinang yang mungkin saja bisa diartikan sebagai angka 1, lurus seperti pohon pinang, dan disusul dengan leher angsa yang berbentuk seperti angka 2. 12 maksudmu. Itulah yang saya tahu di sana. Saya berkeyakinan angka itu bukanlah angka sembarangan. Karena saya pernah mendengar isyarat semacam itu, yang pada akhirnya isyarat itu menunjukkan sebuah tempat atau sebuah waktu atau sebuah arah. Tetapi yang saya yakin di sini di sana, yaitu menunjukkan sebuah tempat. Karena apa? Angka 12 itu melambangkan seperti bulan. Ya, bulannya itu 12 bulan gitu. Benar di sana. 1 tahun. 1 tahun. Di penanggalan Islam maupun penanggalan yang kalian gunakan saat ini, itu ketuanya memiliki tanggal dengan jumlah bulan 12. Iya benar-benar bulan. Dan ini bukan sebuah kebetulan di sana. Karena tidak jauh dari tempat ini ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Bulantara. Kerajaan Bulantara ada di sini. Tidak jauh dari sini di sana. Bagaimana mungkin kebetulan itu bisa terjadi? Bulantara. Apa jangan-jangan Kerajaan Bulantara yang mempunyai kitab itu, Kepat Beling itu, Bino? Saya yakin kitab itu ada di tempat itu, di Kerajaan Bulantara. Yang saya tidak yakin, apakah kitab itu benar miliknya atau adalah karangan yang memiliki kitab itu adalah Ki Sampar Benowo. Itu yang belum saya ketahui di sana. Baiklah, Bino. Mumpung kerajaan itu tidak jauh dari sini, saya akan bergegas ke sana mencari informasi tentang kitab itu. Yakin tuh yo, yo. Keyakinan saya mengarah ke itu, mengarah ke tempat itu. Dan bisa saja karena itu adalah kitab yang penting, mungkin akan dijaga oleh makhluk atau disembunyikan oleh makhluk. Akan tetapi setidaknya kita tahu arah kemana kita melangkah di sana. Mungkin saja ada rahasia yang besar di balik kitab itu. Kitab Kepat Beling dan Kepat Beling, angka 12. angka 12. Mungkin saja itu angka 12 mewakili bab atau ayat atau apa. Angka 12 adalah menunjukkan tempat di sana. Tempat. Oh, bulan. Bulan itu di sana. Berarti tadi kerajaan Bulantara Pak ya? Kisanak bisa perhatikan lebih jelas jika Kisanak sudah mendapatkan kitab itu. Ya, baiklah. Nah, kerajaannya di mana Mas? Di
tidak jauh dari sini katanya. Lebih tepatnya ke arah tenggara di sana. Saya akan bergegas ke sana, Bilo. Baiklah, saya harap Kisanak berhati-hati. Siap. Semoga ini bisa menjadi titik terang. Dan semoga selama masa kehidupan Kisampar Benowo bisa menjadi berkah untuknya. Amin. Amin. Al-Fatihah. Apakah benar yang saya katakan? Benar. Bilo sekarang sudah islami banget ya mas. Mantap Bilo. Baiklah Kisanak, mungkin saya hanya bisa membantu. Hanya sampai di sini saja dulu. Loh, ikut mbok. Yuk. Saya sempatkan untuk mendengarkan percakapan kalian. Karena saya pikir akan banyak kabar dan berita penting untuk saya mengerti. Terus? Dan saya akan kembali lagi untuk belajar kembali. Karena jujur, saya banyak terbebani oleh pikiran-pikiran pada saat belajar. Jadi saya butuh istirahat. Tambah. Doakan saja, semoga ilmuku semakin baik. Amin. Bilo itu baik. Mohon maaf karena saya bisa membantu kalian hanya berpikir sampai di sini saja. Karena pikiran saya pun butuh istirahat. Lagi belajar sih yo. Ingat jangan pernah memuji saya di sana. Tidak. Apa? Putrimu dalam kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terlihat banyak pikiran aja. Belajar. Baik teman-teman. Di sini kejanggalan itu sudah mulai terlihat, di mana Wasisto yang mengaku melihat sendiri si Pandoro membunuh kakek Sampar Benowo itu, ternyata Wasisto itu ikut campur, bahkan dia juga ikut melakukan pembunuhan ya teman-teman. Tetapi alhamdulillah ya memang sudah menjadi jalan kita untuk menemukan informasi ini ya, di mana makhluk yang bernama Sengoro itu menyaksikan secara langsung waktu pembunuhannya kakek itu. Beliau itu mengatakan kepada saya bahwasanya ada di kitab apa tadi? Kita apa sih ini? Kepat Beling. Dan disusul dengan dua kalimat, yaitu kekuatanmu tidak setinggi pohon pinang dan kejayaanmu tidak sepanjang leher. Itu informasi dari Bilo mengatakan bahwasanya kitab itu ada di Kerajaan kerajaannya. bulan apa tadi ini? Bulantara. Oh, bulan Yang Tara. mengatakan angka 12 itu, 12 mengartikan bulan, dan bulan itu menuju ke kerajaan. Bulan Tara. Kalian bulan setengah yo. Saya ngefan loh maksudnya loh. Kita langsung bergegas saja ke sana teman-teman. Kita langsung gali informasinya karena ini demi berlangsungnya kami, biar sama sini pun enak ya. Sebenarnya biar manusia yang jadi perbudak oleh Bandoro ini cepat keluar. Yuk lanjut. Saya harap itu bulan setengah Mas.